Oke teman-teman, sekarang aku pengen ngobrol-ngobrol santai. Nah, di sini aku mau jelasin kayak storytelling, dimana pertama aku bisa ketemu sama suami aku. Nah, waktu itu tahun 2000 berapa ya? 2017. Nah, aku pakai Speaky. Dan niat aku di Speaky itu untuk belajar bahasa Inggris. Nah, suami aku juga sama, dia download Speaky juga niatnya untuk belajar bahasa Inggris. Nah, terus dia tuh pertama chat aku kan, hello, aku nggak balas-balas. Nah, aku balas setelah beberapa hari. Aku klik, ternyata dia chat dan aku lihat profilnya dong. Pasti semua orang itu kalau mau chatting pasti lihat profile dong. Aku lihat dan dia tuh ganteng. Nah, singkat cerita kita chat each other. Nah, terus dia bilang aku dokter hewan. Nah, setelah itu aku dia nanya kalau kamu pekerjaannya apa. Aku masih kuliah kan waktu itu. Nah, kuliah aku keperawatan, aku bilang kayak gitu. Terus dia, wah good, adikku juga perawat, dia bilang gitu kan. Oh, adik kamu perawat, adik kamu perawat apa? Dia cerita, oh adik aku perawat anak. Oh, kataku, amazing. Nah, terus udah beberapa bulan kita chat tuh di IG. Nah, kita chat di IG, dia minta IG ku, terus aku kasih, dia follow aku kan di IG. Nah, udah gitu kita chat. Setelah beberapa bulan lagi kita ke WA, kita tukeran nomor. Nah, setelah dari WA, ya setelah mungkin jaraknya itu dari pertama kita chat sampai jadian itu kurang lebih 1 tahun ya, 1 tahun atau lebih, tapi kurang lebih segitulah. Nah, setelah itu kita chat di WA, terus jadian. Nah, waktu itu aku masih kuliah S1 dan di S1 keperawatan dan dia S1 dokter hewan. Nah, setelah itu apalagi ya? Oh iya, kita chat terus karena dia tuh sibuk banget. Mungkin emang kalau dokter itu kan pasti sibuk ya. Jangankan dokter, perawat aja sibuk kan kalau kuliah, banyak apa tuh, praktek bla 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 bla. Dan aku tuh orangnya nggak suka kalau misalkan dicuekin gitu, karena dia banyak cuekin aku dan akhirnya aku memutuskan untuk putus sama dia. Aku bilang sama dia, maaf aku nggak bisa lagi sama kamu karena orang tua aku nggak ngizinin kalau aku pacaran sama orang luar. Nah, padahal aku tuh nggak mau karena dia tuh selalu busy gitu, selalu sibuk dan nggak ada waktu buat aku. Nah, udah kita putus. Jadi awalnya itu kita ketemu 2017. Nah, 2018 kita jadian. Terus 2019 kita putus. 2019 itu adiknya nikah. Nah, tapi kita udah putus. Nah, dari sejak pas jadian itu dia ngasih aku semua password
password IG, Facebook, apalagi ya, IG sama Facebook kalau nggak salah. Jadi aku selama jadian sama dia tuh bisa pakai Instagramnya, bisa ngecek siapa aja yang chattingan sama dia, tapi dia nggak pernah nanyain aku sedikit pun apa password kamu, apa yang kayak gitu. Kalau aku nanyain ke dia semuanya, karena kan aku cewek ya. Cewek itu selalu curigaan, dan dia itu di Turki, aku di Indonesia. Otomatis aku pengen tahu dong sama siapa aja dia chattingan. Nah, udah kayak gitu dia ngasih lah. Nah, kita putus. Nah, terus setelah beberapa bulan, kayaknya setelah 6 bulan, dia punya cewek baru. Aku tahu karena aku masih pegang password Instagram dia. Nah, dia tuh suka chattingan sama cewek itu. Nah, udahlah, aku nggak terlalu banyak berharap lagi sama dia karena dia udah punya cewek kan. Nah, udahlah, aku pikir nah, setelah itu dia ganti passwordnya. Mungkin si ceweknya bilang, kenapa sih kamu selalu buka chat aku tapi nggak ngebales gitu, padahal yang buka chatnya itu aku. Jadi aku tahu apa aja yang mereka kirim gitu di Instagram. Nah, setelah itu dia lanjut S2. S2-nya ngambil agriculture. Dia tuh kayak di luar jalur gitu, karena dia katanya nggak mau jadi dokter hewan. Entah apa itu alasannya, tapi dia nggak mau dan dia cari jurusan lain. Nah, S2-nya dia itu ke Kazakhstan. Pokoknya ke luar negeri lah, Kazak gitu. Kazakhstan ya itu. Nah, ternyata dia tuh putus sama si cewek ini. Nah, setelah aku tanya, ternyata si cewek ini pilihan mamahnya, dan mamahnya itu khawatir kalau suami aku nggak akan nikah karena dia umurnya udah mau 30 tahun tapi nggak punya pacar, dan ya kayak ketakutan orang tua. Jadi kayak dijodoh-jodohin gitu sama ini sama itu, ternyata dianya nggak cocok. Nah, setelah ke Kazakhstan, beres dari Kazakhstan, beres kuliah, ternyata dia itu nyari-nyari aku, sampai nanyain ke temen-temennya, ini fotonya, kamu tahu nggak dia cewek Indonesia. Nah, dulu aku pacaran sama dia, tapi kita putus. Nah, sekarang aku pengen ketemu lagi sama dia, kayak gitu. Sampai cari beberapa tahun ya. Pokoknya kita itu kan putus 2019. Nah, dia cari, kita ketemu lagi 2022. Berarti dari 19, 20, 21, 22, 4 tahun. 4 tahun kita long distance. Bukan long distance. Lost contact. Sama sekali nggak talking each other. Nggak, pokoknya aku nggak sama sekali nggak WA dia. Aku punya WA dia, tapi kan karena dia itu cowoknya kalau suka bucin, jadi dia pakai profile sama si cewek itu kan. Jadi udahlah, aku nggak berharap banyak gitu. Jadi aku udah lupain. Lagi ceritanya, nah, aku kan udah lupain tentang dia karena dia udah punya cewek. Tapi ternyata dia tuh putus kan sama si cewek ini. Nah, dia tuh cari aku selama 4 tahun. Jadi kita ketemu lagi 2022 tanggal 4 April. Nah, kenapa kita bisa ketemu lagi? Karena dulu aku kan blog Instagram dia, dan di Instagramnya dia itu juga aku blog diriku sendiri. Jadi biar dia itu nggak nemuin aku gitu loh. Nah, setelah itu setelah 2022 aku ketemu lagi sama dia karena dia punya IG baru. Nah, IG barunya itu kan aku penasaran karena IG-nya dia itu dia pakai profile sendiri. Nah, oh my god, dia pakai profile sendiri, berarti otomatis dia jomblo dong. Nah, selama ini juga aku sama kayak dia, aku tuh cari dia, aku selalu berdoa, ya Allah, kalau aku bisa balikin waktu, aku nggak mau putus sama dia, sama suamiku yang ini, maksudnya sama suami buleku. Aku nggak mau putus sama dia, aku pengen
nikah gitu sama dia, karena menurut aku dia tuh yang paling terbaik. Dia tuh nggak pernah marah-marah ataupun nggak pernah, pokoknya dia tuh kayak treat aku like queen, bener-bener queen. uh, aku tuh nyaman sama dia. Nah, aku selalu berdoa setiap hari. Dia juga sama, dia bilang aku juga berdoa setiap hari. Dan pas kita ketemu lagi di IG, aku beranikan diri untuk chat dia pertama, kayak hi, how are you. Tahu dia gimana responsnya? Dia tuh nangis guys. Dia sampai bilang gini, alhamdulillah, syukur itu kayak syukur alhamdulillah aku ketemu kamu lagi. Aku bingung dong, aku juga kayak nangis. Kamu kenapa? Aku tanya. Aku selama ini cari-cari kamu, sampai aku berdoa, sampai aku putus asa, sampai bla 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 bla. Dia bilang kayak gitu. Kamu tahu, aku juga sama. Aku ngelakuin hal sama kayak kamu. Aku setiap hari berdoa, aku pengen ketemu sama kamu ya Allah. Aku jadi sedih. Aku pengen ketemu lagi sama kamu. Sebenarnya aku nggak mau putus sama kamu. Aku bilang kayak gitu kan. Nah, singkat cerita kita balikan lagi dong. Ya udah, mulai dari sekarang aku nggak mau kehilangan kamu. Dia bilang kayak gitu. Kapan kamu pengen aku ke Indonesia? Nah, aku bilang ya udah pas aku sudah profesi nurse aja. Soalnya pas waktu itu kita ketemu lagi, aku lagi lanjut kuliah kan, profesi nurse. Nah, bulan November aku wisuda. Dia langsung dong beli tiket buat bulan November. Nah, dia itu karena nggak tahu informasi, jadi dia tuh mempercayakan ke temennya. Nah, si temennya ini nikah sama orang Indonesia. Otomatis dia percaya banget dong. Dan dia bilang, oke, bro, beliin tiket buat aku. Dia bilang gitu. Karena aku nggak tahu caranya gimana, kamu bisa explain gimana caranya supaya aku bisa dapet tiket. Padahal aku udah bilang sama dia, kan aku juga punya temen yang nikah sama Turki. Aku bilang, kamu beli aja langsung di Obilet, itu lebih terpercaya. Aku bilang gitu kan. Nggak apa-apa, teman aku ini udah aku anggap adik sendiri. Karena si temennya ini waktu dulu banget temennya dia pas kerja, jadi satu kantor gitu. Jadi udah tahu rumahnya, udah tahu alamatnya kayak gitu. Jadi pas di kota yang dulu, karena sekarang dia pindah ke Ankara. Dulu di mana ya, aku lupa lagi, pokoknya beda kota. Nah, singkat cerita, suami aku beli tiket ke dia. Oke, bayar. Nah, udah bulan kan April, Mei, Juni, Juli, Agustus. Nah, Agustus ini aku nanyain lah ke suami aku, mana nomor tiket kamu kalau emang kamu bener udah beli tiket. Nah, karena aku kan suka chat sama si istri temennya aku ini, istri temennya suami aku. Nah, dia kan cewek Indonesia. Nah, bulan Agustus ini aku lihat Instagram dia itu ngeblok aku. Nah, jadi aku curiga dong, sayang, mana nomor tiket kamu? Dia bilang, oh oke, aku tanyain ke teman aku mana nomor tiketnya. Nah, terus temennya itu bilang kayak gini, nanti 1 bulan sebelum berangkat nomor tiketnya baru keluar. Nah, aku tanyakan ke teman-teman aku, emang kalau beli tiket pesawat kayak gitu ya? Enggak kok, langsung keluar tiketnya. Nah, udah setelah itu aku udah curiga. Wah, gak bener nih sayang, kayaknya kamu ditipu deh. Terus suami aku bilang, enggak kok, aku gak ditipu beneran. Enggak ditipu. Dia itu orangnya baik, super baik, gak mungkin dia nipu aku. Udahlah, aku tuh setiap hari kayak udah deg-degan kan dari bulan Agustus. Nah, Agustus, September, Oktober, datanglah November. Oktober, November. Nah, Oktober, karena dia kan mau kesini tanggal 20 November. Nah, 20 Oktober aku tanyain, mana nomor tiket kamu? Kok masih belum sih? Nah, suami aku tanya lagi ke temennya itu, mana?
Hujan guys. Mana katanya nomor tiket aku. Dan si temennya ini bilang, tiket kamu nanti muncul pas 2 minggu sebelum kamu berangkat. Aduh, rencananya itu kita kan mau tunangan ya, 2023 itu. 2022 itu. Rencananya kita mau tunangan dulu kan. Dia ke Indonesia terus kita tunangan. Terus nanti katanya dia bilang nanti setelah 2 minggu baru datang nomor tiketnya. Gimana aku nggak curiga, jadi kayak mundur-mundur waktu gitu. Nah, terus pas setelah 2 minggu lagi aku tanya lagi, mana nomor tiket kamu? Si temennya ini bilang, oh iya bentar aku lagi buatin visa kamu. Nah setelah visa kamu selesai, nanti 1 minggu sebelum kamu berangkat barulah tiket kamu keluar, bilang gitu kan. Setelah 1 minggu mau berangkat, dia bilang nanti 1 hari sebelum berangkat aku kasih tiketnya. Waduh, ini makin gak bener kan, makin gak beres. Nah setelah besoknya berangkat, nah hari ininya aku tuh udah nanya terus, mana tiket kamu ini, kamu ketipu nih, kamu ketipu. Dia selalu berusaha menenangkan aku. Dia bilang enggak kok, tenang aja, kamu jangan berpikiran buruk kayak gitu. Dia pasti gak akan berani nipu aku, karena aku udah nganggap dia itu kayak adik sendiri. Nah, dan besoknya aku nangis dong. Dia bilang, mana? Aku bilang mana tiket kamu, kok masih belum keluar? Dia bilang ya nanti katanya 12 jam sebelum berangkat tiketnya dikasih ke aku. Udahlah, dari situ aku silent, aku nggak bilang apa-apa. Dan pas di jamnya aku nanya kan, kamu berangkat nggak? Dia bilang aku nggak jadi berangkat. Loh kenapa, mana tiket kamu, kan kamu udah bayar, bla 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 bla. Dia bilang aku ketipu. Nah dari situ aku langsung lemes, karena aku udah nyiapin buat tunangan kita. Pokoknya aku udah bilang ke teman-teman, aku udah bilang ke tetangga. Ya otomatis aku malu dong, karena suami aku nggak jadi. Dan banyaklah haters yang berkeliaran bilang kayak gini, kamu tuh udah tua, kalau misalkan dia nggak datang ke sini ya udahlah kamu mending nikah sama Indonesia aja. Terus ada yang bilang kayak gini, lah nggak usah terlalu serius, mungkin dia cuma bercanda doang sama kamu. Terus ada lagi yang bilang, udahlah jangan pakai hati, udahlah bla 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 bla. Aku jadi tambah sedih dong. Harusnya aku tuh dapet support gitu, bukannya malah dapet kayak buat mental aku tambah down. Nah akhirnya aku berusaha menguatkan diri, dan aku pun sempat bilang kayak gini, ya udahlah mungkin kita bukan jodohnya. Aku sempat kemakan sama omongan orang-orang kan. Udah gelap ya. Aku sempat kemakan sama omongan orang-orang kan, kayak oh iya mungkin dia cuman mainin aku, mungkin dia nggak benar, bla 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 bla. Dia bilang kayak gini, ya udah, karena itu kan bulan apa ya, November. Nah terus dia bilang gini, ya udah nanti bulan Februari 2023 aku kesana, aku beli tiket buat aku langsung ke Indonesia setelah dia kasih refund. Nah ternyata si temennya ini nggak nge-refund. Pertamanya ya udah nanti katanya satu bulan, 2 bulan, 3 bulan. Akhirnya nggak nge-refund uang suami aku kan. Nah, tapi suami aku beli lagi tiket buat bulan November ya, karena dia mau berangkat Februari itu nggak diizinin sama bosnya, jadi dia beli tiket buat bulan November, dan akhirnya kita menikah bulan November 2023. Nah itu perjalanannya yang sangat menguras hati, otak, pikiran, pokoknya semuanya
Dan alhamdulillahnya aku bisa laluin itu semua sampai kita menikah. Pokoknya buat kalian yang pengen punya pacar bule, kalian harus benar-benar kuat mental, karena ini tuh nggak mudah buat segalanya. Nah, sebenarnya ceritanya masih panjang, nanti aku lanjutin lagi ya di part selanjutnya. Bye bye.